Sesawi Kur Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada pekan biasa ke-13 pada hari Sabtu ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Maka sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kula muda dimanapun Anda berada, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Refleksi pada kesempatan ini, inti pertobatan ialah perubahan cara pikir dan cara hidup, sahabatku. Jika orang menyesali dan menangisi dosa serta kesalahannya, namun pola pikir dan pola hidupnya tidak berubah, dia belum sungguh bertobat, sahabatku. Tangis dan sesal hanyalah awal pertobatan, sahabatku. Tetapi sungguh pertobatan baru terrealisasi bila orang telah mengubah cara hidupnya ke dalam cara hidup baru yang sesuai semangat Injil firman Tuhan, sahabatku. Sungguh sahabatku yang terkasih, kita ingat betul penggalan ayat dalam firman Tuhan tadi. Anggur baru jangan disimpan dalam kantong kulit yang lama. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kula muda, kalau kita melihat kembali kejadian pandemi COVID-19 juga mengajak kita untuk bertobat. Artinya, untuk tidak takut berubah dengan meninggalkan cara-cara hidup lama dan berani merangkul serta menyesuaikan diri dengan cara-cara hidup yang baru, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, cara hidup baru yang lebih ekologis atau ramah bisa membantu kita menyelamatkan planet bumi dan menghindarkan diri kita dari pandemi serupa di masa depan, sahabatku. Nah, ini kalau kita melihat dari kejadian pandemi COVID-19, sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda, saya mau mengajak kembali sahabat-sahabat semua melihat kembali kisah Nabi Amos, sahabatku. Nabi Amos menggambarkan janji Tuhan terhadap bangsa Israel yang bertobat, sahabatku.
Jika orang Israel tetap hidup dalam dosa, yakni dengan menindas kaum lemah dan miskin, kerajaan mereka akan ambruk dan kebun anggur mereka akan gersang serta mandul, sahabatku. Namun, sahabatku, jika mereka bertobat dan hidup secara baru, memperlakukan kaum lemah dan miskin secara lebih manusiawi, sahabatku, bangsa Israel akan melihat pondok Daud yang telah roboh didirikan kembali oleh Allah, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Dan juga mereka dapat menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya loh, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda, kalau kita sungguh bertobat, Allah akan membuat hidup orang yang bertobat berbuah. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kata kuncinya adalah bertobat, kemudian berubah, kemudian mengenakan cara pikir dan cara hidup yang baru, dan berbuah, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Maka sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini kita diajak berefleksi. Pertanyaannya, sahabatku, sudahkah kita bersungguh-sungguh bertobat, merubah cara hidup lama kita menjadi cara hidup yang baru? Sudahkah kita mengubah cara pikir kita, cara hidup kita, sahabatku, dari yang buruk menjadi hal yang baik? Kalau belum, mari sahabatku, kita bersama-sama pada kesempatan ini belajar, merefleksikan, menghasilkan buah yang baik dan hidup yang baru semakin baik, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, berilah kami keberanian agar tidak takut menanggalkan manusia lama dan memulai hidup baru dalam Kristus Yesus. Ya Allah, tuntunlah kami menjadi utusan-utusan yang berani mewartakan kebenaran dan selalu mengandalkan Engkau, Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah ya Tuhan, yang terjadi dalam hidup kami terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama, merefleksikan bersama sahabatku. Mari sahabatku, kita belajar dalam diri kita, merubah cara hidup kita menjadi cara hidup yang baru dan menghasilkan buah. Sikap pertobatan yang penuh sungguh menjadi hikmat bagi sesama, berkat bagi sesama, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati.